Shalom, selamat pagi saudara sekalian jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Mari bersama dengan saya sebelum kita memulai aktivitas sepanjang hari ini, bersama kita mendengarkan kebenaran firman Allah. Mari berdoa bersama dengan saya. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh ada di hari yang baru. Sebelum kami beraktivitas, kami akan menyiapkan hati kami untuk dinasehati, untuk dipimpin, ditegur, bahkan dibekali dengan rahasia kehidupan. Karena kami tahu dalam firman-Mu ada kekuatan yang baru bagi kami. Urapan atas hamba dan semua sidang jemaat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Tema kita pada pagi hari yang baik ini yaitu Tuhan baik bagi orang yang tulus hatinya. Mari bersama kita membaca dalam Mazmur 73 ayat yang pertama. Demikian firman Allah berkata, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu baik kepada siapa? Yaitu kepada mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Saudara sekalian, pastikanlah bahwa di hari ini kita hidup dengan hati yang tulus, bersih di hadapan Tuhan dan sesama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya mencari pengertian dari tulus. Maka tulus artinya sungguh dan bersih hati. Tulus artinya jujur, tidak berpura-pura. Tulus artinya tidak serong, ya, ikhlas. Sehingga tulus dapat diartikan sebagai perasaan yang timbul dari dalam lubuk hati seseorang yang sangat dalam dengan penuh kesungguhan, kerelaan dan juga keikhlasan. Nah, saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita akan melihat contoh dari seorang yang tulus pada pagi hari ini, yaitu Ayub. Ya, Ayub orang yang tulus. Mengapa dia orang yang tulus? Sebab boleh saya katakan Ayub ini bertahan untuk tetap mengasihi Tuhan walaupun hidupnya dengan tiba-tiba diserang oleh kesusahan, dan Tuhan juga tidak cepat-cepat menolong Ayub. Kita sudah tahu kisah hidup dari Ayub. Tetapi Ayub ini didapati tulus di hadapan Tuhan. Satu saat istrinya berbicara kepada Ayub ketika Ayub dalam penderitaan, meminta untuk Ayub menyangkal imannya kepada Allah, dan kemudian Ayub menyudahi hidupnya oleh karena penyakit yang sangat parah. Tetapi apa yang Ayub jawab kepada istrinya? Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara sekalian, Ayub menjaga hatinya bersih di hadapan Tuhan. Ayub jujur di hadapan Tuhan. Ayub tidak serong di tengah-tengah penderitaannya. Dia tulus, dia ikhlas menerima semua proses yang Tuhan izinkan itu. Kita sering mendengar bahwa Tuhan menjamin hidup kita. Saudara sekalian, iblis pun ketika bercakap-cakap dengan Allah, iblis berusaha untuk menjamin perkataannya kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab ketika dia berkata, ketika dia menuduh bahwa Ayub pasti mengutuk Tuhan jika Ayub ditimpa dengan kemalangan, iblis yakin dugaannya ini akan benar, dan dia menjamin bahwa perkataannya itu, asumsinya terhadap Ayub itu benar. Iblis berkata di dalam Ayub 1 ayat yang ke-11. Demikian firman Allah berkata, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Firman Allah di dalam Ayub 1 ayat 11 mengutip perkataan iblis. Iblis berkata bahwa sekarang Tuhan, ulurkanlah tanganmu. Artinya iblis membujuk Allah untuk kontra terhadap Ayub, untuk melawan Ayub. Saudara sekalian, iblis berkata kepada Tuhan,
ketika Tuhan izinkan hal yang tidak baik terjadi dalam hidup Ayub, maka iblis berkata, Ayub pasti mengutuki engkau. Saudara sekalian, ketika hidup berjalan dengan baik, ketika tubuh kita sehat ya, kondisi kita berkelimpahan, pendidikan anak-anak baik, pelanggan kita, customer kita tetap ada, saudara sekalian, maka mungkin mudah bagi kita untuk memuji Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Saat kita memuji Tuhan dan berdoa, maka iblis yang selalu cemburu, yang selalu berpikiran negatif terhadap kita, akan berkata kepada Tuhan. Waktu dilihat saudara sedang menyembah, memuji Tuhan, saudara bersyukur kepada Tuhan, maka iblis akan berkata, Tuhan, dia bisa saja memuji dirimu karena dia senang-senang saja hidupnya, karena engkau berkati hidupnya. Itu yang iblis katakan kepada Tuhan mengenai kehidupan Ayub. Dalam pikiran iblis, saudara sekalian, kita bukan umat Tuhan yang tulus. Itu dalam asumsi iblis. Sebab menurut dia kita mengasihi Yesus karena berkat-berkat yang kita terima. Iblis memang tidak tulus. Itu sebabnya dia menilai semua orang tidak tulus. Karena penilaian itu bersumber dari dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saudara sekalian, ternyata iblis salah. Kita lihat di sini Ayub memang seorang yang tulus. Ayub tetap mengasihi Tuhan walau hidupnya hancur. Walaupun untuk sementara waktu dia kehilangan anak-anaknya, dia kehilangan hartanya, dia kehilangan kesehatannya. Kalau kita membahas kehidupan Ayub ini, kita akan sampai pada satu titik di mana kita berkata, Ayub punya daya tahan, kapasitas diri yang luar biasa, di atas rata-rata. Ketulusan Ayub di atas rata-rata. Tidak ada alasan untuk bersyukur, tidak ada alasan untuk berterima kasih. Tetapi apa yang Ayub katakan? Apakah kita hanya mau menerima yang baik dan tidak mau menerima yang buruk? Inilah ketulusan yang begitu kuat memancar dari kehidupan Ayub. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini apakah ketika kita sedang mengalami tekanan, penderitaan, masalah, pergumulan, apakah kita masih rela untuk tetap menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan, rela untuk beribadah, melayani Tuhan, bahkan rela berkorban, memberi yang terbaik dari hidup kita kepada Tuhan. Melayani dengan ketulusan. Itu yang ada pada Ayub. Bapak Ibu saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan itu baik bagi orang yang tulus hatinya. Kalau kita membaca di dalam Ayub, pasal yang ke-42, itu adalah bagian penutup dari kisah kitab Ayub, di mana ternyata orang yang tulus hatinya pada akhirnya akan menikmati kebaikan Tuhan. Ayub alami kelimpahan sebab hatinya tulus. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ayub mendapat harta kekayaan, bahkan Ayub mendapatkan 10 orang anak yang lebih ganteng, lebih cantik daripada sebelumnya. Tuhan mengaruniakan itu. Tuhan baik kepada orang yang tulus hatinya. Saudara sekalian, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Berbuat baiklah. Ketika hidup kita disakiti oleh orang lain, doakan dan berkati. Jaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah timbul, mengalir, muncul kehidupan. Bapak Ibu, kita lihat bagaimana dengan Daud. Kalau tadi kita sudah melihat Ayub, bagaimana Ayub menjaga ketulusan hatinya. Dia tulus mengikut Tuhan.
bukan karena berkat. Walaupun dia menderita, dia tetap mengasihi Allah. Itulah ketulusan. Dan sekarang kita lihat bagaimana Tuhan baik bagi orang yang tulus hatinya, yaitu terhadap Daud. Bapak Ibu, Daud seorang yang tulus. Walau dia tidak dihargai oleh saudara-saudaranya, dia tetap bersikap manis kepada keluarganya. Walau Daud dimusuhi oleh Saul, raja Israel tanpa salah, dibenci tanpa alasan. Dan sebenarnya semua itu bermula ketika Daud pulang dari peperangan dan meraih kemenangan, membuat Saul marah dan dia ingin membunuh Daud. Tetapi saudara lihat, Daud tetap menghormati Saul. Bahkan Daud berkata dia tidak akan naik tangan terhadap orang yang diurapi Tuhan. Padahal jelas-jelas Saul sudah melakukan tindakan yang sangat jahat terhadap hamba Tuhan yang satu ini. Daud tidak mau membalas dendam kepada Saul. Bahkan Daud memelihara keturunan Saul. Saudara sudah dengar bagaimana Daud menyerahkan harta Saul, milik Saul, kepada keturunan Saul. Padahal Saul sudah jelas-jelas bersalah di hadapan Tuhan, menentang kehendak rencana Tuhan yang akan melantik Daud sebagai raja, bahkan mengejar calon raja yang dilantik oleh Tuhan dan berniat membunuh Daud. Tetapi Daud hidup dalam ketulusan. Daud menyerahkan urusan Saul ke dalam tangan Tuhan. Itulah kekuatan Daud, saudara sekalian. Ada kesempatan yang Tuhan izinkan untuk Daud menaruh tangan kepada Saul di gua Adulam. Tetapi Daud berkata, bagaimana mungkin aku menaruh tangan atas orang yang diurapi oleh Tuhan. Ini kekuatan Daud, saudara sekalian. Jemaat, Daud sangat tulus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Daud tidak pernah menyalahkan Tuhan atas semua pengalaman pahit hidupnya. Sebaliknya, tentu saudara ingat bagaimana Daud berkata dalam Mazmur 23. Dia berkata, Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan gembalaku yang baik. Dia tidak pernah berkata Tuhan gembalaku yang jahat. Tapi dalam Mazmur 23 Daud berkata, Tuhan gembalaku yang baik. Padahal dia ada di tengah-tengah orang yang tidak baik, di tengah-tengah situasi yang tidak baik, kehidupan yang menakutkan. Tetapi ketulusan yang ada di dalam Daud, itulah kekuatan Daud. Ketulusan yang sangat teruji. Sehingga di tengah-tengah situasi yang tidak baik, Daud tetap berkata, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, orang yang tulus akan memandang kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Daud berkata di dalam Mazmur 27 ayat 8, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Saudara, apa Daud pernah berdosa? Pernah. Daud pernah membunuh, Daud pernah berdusta, Daud pernah jatuh dalam perzinahan. Tetapi cepat-cepat Daud kembali mencari Tuhan. Cepat-cepat Daud bertobat. Cepat-cepat Daud hidup dalam kesucian dan tidak mengulanginya lagi. Orang yang tulus akan mengikuti apa kata Tuhan, bukan mengikuti apa kata orang atau apa kata dirinya. Di pagi yang baik ini, mari seperti Daud, kita menjaga ketulusan hidup kita. Agar seperti Daud, kita mengalami kebaikan Tuhan. Tuhan baik bagi orang yang tulus hatinya. Bapak Ibu, Tuhan mau agar jemaat Hebron menjadi jemaat yang tulus hatinya. Seperti dalam Matius 10 ayat 16. Dikatakan di situ bahwa kita cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Kata tulus dalam bahasa Yunani, akeraioi, yaitu tidak bernoda. Tulus ini juga berarti murni, tanpa kekerasan atau konfrontasi. Ini pola-pola dunia, kekerasan, konfrontasi, pertentangan,
permusuhan, perkelahian itu terjadi. Berbisnis dengan ribut, ya. Berumah tangga dengan kekerasan. Apapun yang dilakukan itu dengan roh kekerasan. Firman Allah berkata tulus seperti merpati, artinya tanpa maksud licik atau maksud-maksud yang tersembunyi, tanpa kejahatan, tidak melukai, tidak menyakiti. Bapak Ibu, merpati ini simbol ketulusan, karena merpati ini bisa hidup dengan baik dengan sesamanya, mampu bersosialisasi. Bapak Ibu, merpati ini monogamis, setia pada pasangan, juga punya kesetiaan kepada saudara-saudara seiman, kepada keluarga, kepada Tuhan, kepada jemaat. Di antara kita ada nilai-nilai kesetiaan, tidak saling mengkhianati, tetapi mengasihi dengan tulus sebagaimana Kristus mengasihi kita dengan tulus. Merpati ini suka hal-hal yang bersih. Itu sebabnya di pagi yang baik ini, mari bersama-sama seperti Ayub, seperti Daud, kita mau hidup tulus di hadapan Tuhan. Karena Mazmur 73 ayat 1 yang sudah kita baca di awal renungan kita berkata, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Berkati musuhmu, lawan-lawanmu, walau saudara disakiti oleh rekan bisnismu, oleh sahabat karibmu. Tetapi ini pagi yang baik, mari tampil bersinar cemerlang di hadapan Tuhan. Tulus di hadapan Tuhan, tulus di hadapan sesama. Maka pembelaan, berkat kebaikan Tuhan itu datang dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengajar jemaat untuk hidup dalam ketulusan, murni, tanpa kekerasan, tanpa maksud licik atau tersembunyi, tanpa kejahatan, tidak berlaku serong, tetapi benar-benar tulus di hadapan Tuhan dan manusia. Kami rindu diberkati, ditolong. Kami rindu melihat kemuliaan Tuhan seperti Ayub. Walaupun ada begitu banyak pergumulan dan masalah, kami mau tetap berkata bahwa Engkau gembala yang baik. Terima kasih. Dan seperti Daud, walaupun ada tekanan, tetapi Daud muncul seperti emas yang teruji murni di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah kami, bentuklah hidup kami menjadi bejana yang berkenan di hadapan Tuhan. Ganti mengutuki, kami memberkati setiap orang, kami memberkati setiap orang, bahkan musuh kami sekalipun. Terima kasih. Bapa, berkati seluruh sidang jemaat, berkati pekerjaan pendidikan, berkati perkuliahan mereka, berkati rumah tangga keluarga mereka, berkati kesehatan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sangat baik, Allah yang ada di dalam kehidupan kami. Berkati gembala yang ada, berkati penasehat gembala, staf gembala, hamba-hamba Tuhan, diaken seluruh pelayan ada di dalam kekuatan Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, negara kami Indonesia, provinsi bahkan kota di mana kami tinggal baik-baik saja. Oleh karena kasih karunia Allah ada di atas kami semua. Kami akan beraktivitas. Terima kasih. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami Bapa Sorgawi. Kami berdoa khusus pada pagi ini. Engkau sudah memanggil pulang kekasih kami saudari Like. Kiranya Tuhan beri penghiburan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Rencana Tuhan walaupun tidak dapat kami pahami, tapi kami tahu itu yang terbaik. Karena Tuhan punya rancangan yang sempurna. Penghiburan bagi keluarga besar mereka. Bahkan sampai acara pemakaman di Banyuwangi, Tuhan juga yang campur tangan. Biarlah sukacita, bahkan hadirat Allah, damai sejahtera Allah, penghiburan dari Allah menjadi bagian keluarga besar yang ditinggalkan. Terpujilah nama-Mu, Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil, dan di dalamnya nama-Mu yang boleh dipuji dan dibesarkan.
Terima kasih dan kekasih-kekasih Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Yesus, persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.